Kembali di Anyu Sore, pemirsa, seorang pria menjadi korban ledakan septic tank setelah membakar rokok saat buang air besar di kamar kos. Korban menderita luka bakar hingga 40%. Tim laboratorium forensik bersama tim penjinak bom Brimopolda Sulawesi Selatan memeriksa lokasi ledakan di salah satu kamar kos di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Ledakan dipicu saat penghuni kos buang air besar kemudian menyalakan korek api. Diduga kejadian berasal dari gas di dalam kamar kos. Ledakan ini mengakibatkan seorang penghuni mengalami luka bakar 40% dan dirawat di Rumah Sakit Hikmah, Sengkang untuk mendapatkan perawatan medis. Kami sudah memberikan keterangan melalui hasil daripada Puslapor Polda Sulsel bahwa benar terjadi ledakan, bahwa benar ada tercium aroma gas dan memang aroma gas itu mirip dengan aroma gas yang ada di septic tank. Betul, di samping septic tank itu terdapat pipa gas alam dan di mana pipa itu yang tadi kita sama-sama melihat bahwa terjadi kebocoran. Akibat kebocoran itu gas merembet atau masuk ke permukaan tanah melalui septic tank. Septic tank masuk sirkulasi sehingga dia masuk ke kamar mandi. Sementara penyebab ledakan masih menunggu dari hasil penyelidikan laboratorium forensik Polda Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Ainus melaporkan. Teka-teki hilangnya pengantin baru setelah sehari dinikahi kini terjawab sudah. Anggi Anggraini, warga kampung Sindang Pala, Kecamatan Ranca Bungur, Bogor, sempat menghilang dari suaminya Fahmi Hussein dan kini telah kembali dengan membawa mantan pacarnya. Kisah hilangnya pengantin wanita setelah izin kepada sang suami untuk mengambil barang pesanan di depan gang rumahnya kini terjawab sudah. Anggi Anggraini, pengantin wanita yang dinikahi oleh Fahmi Hussein, warga kampung Sindang Pala, Desa Mekarsari, Kabupaten Bogor ini pada Sabtu siang telah kembali ke rumahnya. Motif Anggi kabur dan menghilang tak lain untuk kembali ke sang mantan yang sudah dipacarinya 4 tahun lalu. Dalam mediasi yang dilakukan di Polsek Ranca Bungur, Bogor, Fahmi Hussein, suami Anggi Anggraini, langsung menceraikan Anggi di depan pihak keluarga dan juga kekasih Anggi. Alhamdulillah, mengenai hilangnya istri saya yang bernama Anggi sudah diketemukan dan saya sudah menyelesaikannya dengan kekeluargaan. Sebelumnya, viral pengantin hilang setelah sehari dinikahi sang suami setelah pamitan untuk menemui penjual ayam geprek yang sudah dipesan dengan cara COD di depan gang rumahnya. 2 pekan menghilang, Anggi pulang dengan membawa mantan pacarnya dan langsung diceraikan oleh Fahmi yang baru dinikahi sehari. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Ainus melaporkan. Kesal utang masih menunggak, seorang suami di Bandung, Jawa Barat tega membunuh istrinya. Pelaku kesal lantaran sudah memberikan uang ke korban untuk lunasi, namun ternyata tidak pernah dibayarkan. Ide, 41 tahun, warga desa Ciapus, Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini ditangkap lantaran tega membunuh istrinya RN, 51 tahun, di rumahnya. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal tahu utang korban di rentenir sebesar 2 juta rupiah tak kunjung lunas, meski sudah diberikan uang untuk dibayarkan. Keduanya terlibat cekcok yang berujung korban dianiaya hingga tewas di kamar rumah mereka. Sama 2 juta, Pak. 2 juta. Tapi nggak lunas-lunas. Utangnya kemana? Ke Batak sama Bang Emo, sama Bang yang itu yang banyak orang yang Total semuanya utang berapa? Yang dibicarain sama istri saya mah 2 juta, Pak. Sehingga mengakibatkan istri meninggal karena apa? Bertengkar atau gimana? Ya gelap mata, Pak. Nyesel. Sementara itu polisi menyatakan usai membunuh istrinya, pelaku sengaja mengunci semua pintu dan mematikan aliran listrik lalu kabur untuk menjadi dalih jika ia tidak di rumah saat istrinya ditemukan tewas. Korban pada waktu di rumah terjadi cekcok sama pelaku. Kemudian korban didorong oleh pelaku ke dalam
kamar, kemudian dijatuhkan di dalam kasur, kemudian ditindih dengan kedua kakinya. Pelaku yaitu motif ekonomi. Di dalam arti katanya pelaku bahwa korban ini memiliki utang yang begitu lumayan untuk ukuran ekonomi keluarga ini, karena dua-duanya sama-sama buruh harian lepas, di mana hutang tersebut akhirnya tidak bisa terbayarkan oleh suami istri ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolresta Bandung. Ia dijerat pasal berlapis tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta pasal penganiayaan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, buku yang berisi profil dan ajaran Pondok Pesantren Al Zaitun viral dijual di sebuah toko. Buku tersebut terlihat di rak penjualan di wilayah Bojonegoro, Jawa Timur. Buku-buku Ponpes Al Zaitun yang dijual di berbagai toko viral di media sosial sejak 2 hari terakhir. Setelah ditelusuri, ternyata buku tersebut berada di salah satu toko buku di Jalan Pasar Kota, Bojonegoro. Sedikitnya ada 4 buku Ponpes Al Zaitun yang terpajang di rak penjualan. Saat dilihat dari sampulnya, buku tersebut diduga berisi profil dan ajaran Ponpes yang dipimpin Panji Gumilang. Di sampul depan tertulis pondok tersebut merupakan pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi, dan perdamaian. Sampul belakang tertulis alamat pondok pesantren di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Buku ini dijual seharga Rp100.000. Kalau yang mendistribusikan itu dari mana Mbak biasanya? Aku kurang tahu Mas, soalnya ini kan tak lihat programnya kan udah ganti, jadi aku ngecek yang program lama nggak bisa. Ini ganti program kan tahun 2014 kalau nggak salah, berarti kan ini kan datangnya jauh sebelum itu. Pihak toko buku saat dikonfirmasi mengatakan jika buku tersebut diduga sudah lama lebih dari 10 tahun terpajang di rak penjualan, namun tak diambil oleh orang yang menitipkannya. Pihak toko mengaku tak melakukan pengecekan secara detail. Buku tersebut akhirnya ditarik dari rak penjualan oleh pihak toko. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Menko Polhukam Mahfud MD menyerahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT dan Densus 88 untuk mendalami dugaan afiliasi negara Islam Indonesia di Pondok Pesantren Al Zaitun. Selain itu, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, memiliki 256 rekening atas 6 nama yang berbeda dengan nilai transaksi yang fantastis. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut ada kemungkinan Pondok Pesantren Al Zaitun tidak dibubarkan. Gubernur Jawa Barat angkat bicara, menurut Ridwan Kamil, pembinaan yang dimaksud Ma'ruf Amin tersebut yaitu Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini nantinya bakal diambil alih oleh Kementerian Agama Kemenak. Selain itu, Pemprov Jabar menargetkan proses ambil alih tersebut bisa selesai setelah tahap penerimaan peserta didik baru PPDB di Al Zaitun rampung. Hal tersebut dikarenakan pemerintah perlu melakukan berbagai langkah seperti mencari tenaga pengajar untuk membina santri-santri Al Zaitun. Ridwan Kamil juga menegaskan jika saat ini Polri masih menyelidiki seluruh aset milik Panji Gumilang termasuk dugaan adanya lahan ilegal seluas 1.200 hektar. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang memiliki 256 rekening atas 6 nama yang berbeda. Panji Gumilang juga memiliki 33 rekening atas nama institusi, sehingga total rekening Panji Gumilang berjumlah 289 rekening. 256 rekening atas nama Abu Toto Panji Gumilang, Abdus Salam Panji Gumilang. Nama dia tuh 6. Ada Abu Toto, ada Panji Gumilang, ada Abdus Salam, pokoknya 6 lah. Dan dari situ semua ada 256 rekening atas nama dia dan 33 rekening atas nama institusi, jadi 289. Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK, apakah
ada pencucian uang apa tidak. Nanti secepatnya. Transaksi mencurigakan gitu Pak? Kalau agak mencurigakan makanya diambil oleh PPATK. Sekarang sedang diambil oleh PPATK. Agak mencurigakan. Pusat Pelaporan Analis Transaksi atau PPATK telah memblokir semua rekening Panji Gumilang yang nilai transaksinya disebut bernilai fantastis. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Jokowi menjenguk cendekiawan Muslim MH Ainun Najib atau dikenal Cak Nun yang tengah terbaring sakit di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta. Usai jeda kami segera kembali, tetaplah di iNews.